keempat level spill yaitu tentang perancangan reaktor ya. Jadi untuk materi setelah UTS kita akan fokus ke perancangan reaktor. Jadi berbeda dengan materi sebelum UTS, di mana kalau sebelum UTS kita banyak membahas ke kinetika reaksi, jadi bagaimana menentukan order reaksi dan koefisien laju reaksi, sementara di materi setelah UTS, mulai minggu ke-7 sampai ke-14, kita akan fokus kepada bagaimana caranya merancang suatu reaktor. Jadi intinya adalah kinetika reaksi yang sudah kita tentukan sebelum UTS, itu nanti akan kita pergunakan dalam menentukan baik itu ukuran reaktor maupun kan waktu reaksi ya. Nah, sebelum kita masuk ke detail tentang bagaimana merancang suatu reaktor, maka di bab 4 ini kita akan lebih banyak membahas tentang pertama adalah jenis reaktor yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, kita akan sedikit mengulang tentang konsep reaksi volume konstan dan volume berubah. Ya. Nah, untuk yang pertama tentang jenis reaktor, jadi yang akan kita bahas adalah reaktor ideal. Jadi untuk reaktor non ideal nanti akan Anda pelajari di mata kuliah semester selanjutnya, yaitu di mata kuliah teknik reaksi kimia 2. Nah, yang akan kita pelajari untuk reaktor ideal di sini ada 3 jenis reaktor. Yang pertama adalah reaktor batch, kemudian yang kedua adalah reaktor kontinu, di mana untuk reaktor kontinu ini akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah reaktor CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor, kemudian yang kedua adalah reaktor PFR atau reaktor plug flow ya. Nah, untuk reaktor batch sudah kita bahas dengan mendalam sebelum UTS ya. Nah, mungkin saat ini kita akan coba melihat untuk reaktor kontinu ya. Jadi saya harapkan Anda sudah paham betul apa yang membedakan antara reaktor batch dengan reaktor kontinu ya. Jadi yang batch itu seperti yang sudah kita pelajari, selama reaksi berlangsung tidak ada umpan yang masuk ke dalam reaktor dan juga tidak ada produk yang keluar dari reaktor. Itu yang dinamakan dengan reaktor batch. Sementara untuk reaktor kontinu, selama reaksi berlangsung, secara kontinu akan ada umpan yang masuk ke dalam reaktor dan juga ada produk yang keluar dari reaktor. Jadi untuk reaktor kontinu nanti akan kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah CSTR, yang kedua adalah PFR. Nah, untuk reaktor batch, perancangan reaktornya itu nanti kita lihat di bab 5 di minggu depan. Yang akan kita desain adalah waktu reaksi ya. Karena pada reaktor batch yang paling penting adalah waktu reaksi. Karena nanti waktu reaksi ini nanti akan secara langsung bisa menentukan ukuran reaktor untuk melangsungkan reaktor batch. Nah, sementara untuk yang reaktor kontinu yang akan kita lakukan dalam mendesain reaktor adalah kita akan melakukan perhitungan volume reaktor yang kita butuhkan. Kemudian nanti di minggu-minggu berikutnya kita juga akan melakukan optimasi desain reaktor ya, untuk menentukan berapakah volume terkecil yang bisa kita desain.
Nah, volume reaktor ini sangat terkait dengan aspek ekonomi, terkait dengan biaya investasi yang akan kita keluarkan untuk membeli atau mendesain reaktor. Nah, yang pertama mungkin kita lihat di halaman pertama di bab 4. Jadi saya ingin merimain kembali bahwa pada materi sebelum UTS kita sudah mengenal persamaan ini ya. R sama dengan seper V dN per dt ya. Di mana R ini adalah laju reaksi, kemudian V adalah volume reaktor, di mana untuk volume reaktor di sini kita menentukan bahwa yang dimaksud dengan volume reaktor di sini adalah volume campuran reaksi yang ada di dalam reaktor. Jadi nanti ketika Anda mengerjakan tugas akhir, Anda melakukan perhitungan volume reaktor dengan menggunakan konsep yang ada di mata kuliah TRK 1, maka volume yang Anda hitung di tugas akhir itu adalah volume campuran reaksi. Ya, jadi biasanya kita melakukan asumsi bahwa campuran reaksi itu akan mengisi sekitar 80% dari volume total reaktor secara fisik. Jadi artinya kalau Anda menghitung dari konsep yang ada di mata kuliah TRK 1, maka yang Anda hitung adalah 80% dari volume fisik reaktor. Jadi yang 20%-nya itu biasanya kita pergunakan untuk keperluan safety atau keamanan. Ya. Nah, pada bab 4 dan bab 5, khususnya di bab 5 ya, dan juga nanti di bab 6, kita akan banyak melakukan perhitungan V atau volume ya. Jadi yang namanya desain reaktor, itu artinya kita menghitung volume reaktor atau volume campuran reaksi. Nah, seperti yang Anda lihat di sini ya, pada perancangan suatu reaktor, kita perlu untuk mengetahui berapakah ukuran dari reaktor, itu terkait dengan volume, kemudian tipe dari reaktornya, ya. Tipe reaktor itu adalah di sini kita akan memiliki dua tipe reaktor. Pertama adalah reaktor tangki, bentuknya seperti tangki, atau kalau dalam skala kecil yang Anda lakukan di lab itu biasanya bentuknya adalah berupa beaker glass ya, atau tabung reaksi. Kemudian yang kedua, bentuk tipe reaktornya adalah nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Tipe reaktor yang kedua adalah reaktornya bentuknya seperti pipa, ya. Di mana kalau bentuk reaktornya seperti pipa, ini kita sebut sebagai reaktor PFR atau plug flow reaktor. Kemudian yang juga ingin kita ketahui pada saat kita merancang suatu reaktor adalah metode operasinya, ya. Jadi apakah dia batch, apakah dia semi batch atau semi continue, atau apakah dia reaktornya adalah reaktor continue, ya. Nah, nanti akan kita lihat pada penurunan persamaan ataupun pada perhitungan untuk menghitung berapakah volume reaktor, itu kita akan menemukan ada reaktor yang nanti akan menggunakan integral, ada reaktor yang tidak menggunakan integral, ya. Jadi itu sangat tergantung dari kondisi yang ada dalam reaktor, ya. Dia akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian juga di mata kuliah TRK 1 seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan sebelum UTS, yang kita bahas adalah kondisi yang ideal, ya. Jadi ideal itu artinya pertama kita akan membahas jenis reaktornya adalah reaktor yang isotermal, ya. Jadi kita selalu mengasumsikan bahwa suhu umpan yang masuk ke dalam reaktor, kemudian suhu di dalam reaktor, dan suhu produk yang keluar dari reaktor ini kita asumsikan sama atau isotermal. Nah, kemudian untuk batasan masalah yang juga kita bahas di mata kuliah ini juga adalah yang saya sampaikan tadi, ya.
kita akan membahas sistem batch dan sistem continue, ya. Atau kalau dalam istilah pada mata kuliah neraca massa, neraca energi, kita kita menyebutnya yang continue itu adalah sistem yang steady state, ya. Nah, untuk yang unsteady ini tidak akan kita bahas di mata kuliah ini, ya, di mana pada kasus yang unsteady itu biasanya terjadi pada semi batch, ya. Yang batch juga unsteady, tapi akan kita bahas secara sekilas untuk yang batch, ya. Tapi yang semi batch ini tidak akan kita bahas di mata kuliah ini. Nah, di gambar 41 di sini kita bisa melihat ada beberapa jenis reaktor, ya, baik itu reaktor batch yang gambar A, kemudian reaktor continue di gambar B, kemudian yang gambar C, D, dan E itu adalah gambar untuk reaktor semi batch atau semi continue, ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini untuk yang reaktor batch, secara umum untuk reaktor batch itu biasanya bentuk reaktornya adalah seperti tangki, ya. Jadi bentuknya seperti tangki, kemudian dilengkapi dengan stirrer atau pengaduk, ya, di sini ada proses mixing, ya. Jadi artinya pada reaktor batch kalau kita bisa bayangkan, ya, ketika kita masukkan umpan, misalkan ada komponen A, komponen B kita reaksikan dalam suatu reaktor batch, kemudian setelah semua umpan A dan B masuk ke dalam reaktor, aliran umpannya kita stop dulu, ya. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita hidupkan apa namanya, pengaduknya, kemudian kita set suhu dan tekanan yang kita inginkan, ya. Kemudian reaksinya akan berlangsung, ya. Nah, selama reaksi berlangsung ini tidak ada umpan yang masuk maupun tidak ada produk yang keluar dari reaktor. Nah, kalau Anda perhatikan atau Anda bisa bayangkan, maka kita bisa membayangkan atau kita bisa mengatakan bahwa selama reaksi itu berlangsung, maka campuran reaksi yang ada dalam reaktor itu akan mengalami perubahan atau mengalami beberapa perubahan. Sebagai contoh di sini, katakan di sini akan mengalami perubahan komposisi. Jadi misalkan A plus B menjadi C, reaksinya seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa selama reaksi berlangsung, komponen A dan komponen B itu akan mengalami pengurangan atau mengalami perubahan komposisi. Jadi kalau dia sebagai reaktan, maka semakin lama reaksi berlangsung, maka A dan B akan semakin lama semakin berkurang konsentrasinya. Sementara yang produk atau C itu akan semakin lama semakin besar konsentrasinya. Jadi artinya di sini pada proses batch kita bisa katakan bahwa akan terjadi kondisi di mana kondisinya adalah kondisi yang unsteady. Jadi kalau Anda masih ingat, unsteady itu adalah suatu proses di mana variabel prosesnya tergantung pada waktu. Itu yang batch, ya. Kemudian yang continue di sini ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah bentuknya seperti pipa yang Anda lihat di gambar B. Nah, kalau bentuk reaktornya seperti ini kita bisa katakan ini adalah reaktor aliran pipa, ya, atau reaktor alir pipa, atau disebut dalam bahasa Inggris sebagai plug flow reaktor. Jadi ini bentuk reaktornya seperti pipa, ya. Jadi kalau dia reaktor continue artinya selama reaksi berlangsung itu akan ada umpan yang masuk ke dalam reaktor dan juga ada produk yang keluar dari reaktor. Ini ya, di continue. Nah, kalau dia continue, itu kita bisa simpulkan bahwa dia adalah proses yang steady state, atau variabel prosesnya tidak tergantung pada waktu. Ya, atau kalau misalkan ini kita bandingkan dengan yang reaktor batch, ya, maka kita bisa katakan bahwa komposisi di setiap titik yang ada dalam reaktor ini tidak berubah terhadap waktu. Ini yang continue dan batch. Nah, kalau yang semi batch itu variasinya bisa bermacam-macam, bisa Anda lihat di sini. Jadi bisa saja misalkan yang gambar C, ya. Di
Di sini kita lihat bahwa selama reaksi berlangsung, ini komponen B itu dimasukkan secara kontinu, sementara yang A itu tidak masuk secara kontinu selama reaksi berlangsung. Jadi artinya di sini kita bisa lihat bahwa komposisi dari senyawa A itu akan berubah terhadap waktu, sehingga di sini kondisinya adalah kondisi yang unsteady state. Begitu juga yang konfigurasi D maupun yang E, ya. Nah, ini yang untuk mata kuliah TRK 1 mungkin ini tidak akan kita bahas atau tidak masuk ke dalam lingkup bahasan dari TRK 1. Nah, untuk merancang suatu reaktor, maka kita perlu kembali ke konsep neraca massa, ya. Jadi dalam merancang reaktor kita akan menggunakan neraca massa, ya. Jadi neraca massa atau persamaan neraca massa yang umum itu adalah in min out, ya, minus konsumsi plus generasi sama dengan akumulasi. Jadi saya harap Anda masih ingat, jadi in min out minus konsumsi plus generasi sama dengan akumulasi. Jadi kalau misalkan bentuk reaktornya itu adalah bentuknya pipa seperti ini, ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini tidak ada pengadukan selama reaksi berlangsung, karena ini campuran reaksinya ini berjalan secara pelan sepanjang pipa, ya. Maka di sini kita bisa mengambil kontrol volume, ya, kita potong sedikit di sini, ya, di bagian tengah-tengah gitu ya. Ini kemudian kita gambarkan dalam suatu kontrol volume, ya. Itu bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, jadi di sini ada reaktan yang masuk ke dalam kontrol volume, kemudian ada reaktan yang keluar dari kontrol volume, kemudian ada reaktan yang terkonsumsi selama reaksi berlangsung, kemudian ada kemungkinan ini ada produk yang terakumulasi selama reaksi berlangsung. Jadi ini untuk menjelaskan lebih jelas kenapa bentuk neraca massanya adalah in min out minus konsumsi plus generasi sama dengan akumulasi. Nah, ini yang nanti akan kita pergunakan untuk merancang reaktor, baik itu reaktor batch maupun reaktor kontinu. Nah, sementara untuk neraca energi mungkin di mata kuliah ini tidak akan kita pakai karena kita mengasumsikan kondisinya adalah isotermal, ya. Tapi nanti di mata kuliah TRK 2 Anda akan menggunakan neraca energi ini untuk merancang reaktor yang ideal, di mana konsepnya sebenarnya sama seperti neraca massa, jadi in min out minus konsumsi plus generasi sama dengan akumulasi. Jadi ada panas yang masuk ke dalam kontrol volume, kemudian ada panas yang keluar dari kontrol volume, kemudian ada panas yang hilang karena reaksi, kemudian ada panas yang terakumulasi karena adanya reaksi. Jadi kalau Anda ingat di mata kuliah neraca massa neraca energi 2, ya kalau sistemnya ada reaksi itu nanti akan menentukan apakah reaktornya itu membutuhkan media pemanas atau reaktornya membutuhkan media dingin. Ini neraca energinya yang tadi kan saya sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke perancangan reaktor, sini kita akan mencoba untuk merimain kembali apa yang kita pelajari di materi sebelum UTS, ya. Jadi pada saat kita belajar tentang interpretasi data reaktor batch, karena kita membagi menjadi dua, ya. Ada sistem dengan volume konstan, ada sistem dengan volume berubah, ya. Jadi di sini hanya mengulangi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi kalau pada sistem dengan densitas yang konstan, ya, kemudian sistemnya batch, ya, maka kita bisa menghitung konversi sama dengan CA0 minus CA dibagi dengan CA0, ini ya, atau 1 minus CA dibagi dengan CA0. Kemudian kita juga bisa ini kita integrasikan, ya. Jadi dXA sama dengan
minus DCA per CA0 atau DCA sama dengan minus CA0 kali DXA. Ini sudah kita pelajari sebelum UTS. Nah, kemudian kita perlu ingat kembali bahwa untuk sistem dengan densitas atau volume konstan, ya, atau sistem reaksinya adalah reaksi fase cair, maka di sini nilai epsilon, nilai perubahan volumenya itu sama dengan 0. Ya, ini akan banyak kita pakai di bab 5 dan bab 6. Nah, kemudian untuk sistem yang continue, ya, karena nanti di bab 5 kita akan membahas juga untuk sistem reaktor yang continue, maka di sini kita akan menggunakan variabelnya adalah laju alir, ya. Nah, untuk perancangan reaktor itu biasanya kita lebih nyaman kalau kita menggunakan laju alir mol, ya. Atau di sini dilambangkan dengan F besar, ya, F besar, ya. Ini A ini adalah senyawa, kemudian 0 ini adalah menyatakan awal. Jadi FA0 itu adalah laju alir molar senyawa A pada saat kondisi awal, sementara yang FA di sini ini adalah menyatakan laju alir mol senyawa A pada saat keluar dari reaktor. Jadi ini nanti yang akan kita pakai untuk yang reaktor kontinu, kita menggunakan F atau laju alir molar. Kemudian untuk reaktor kontinu juga nanti kita akan menggunakan laju alir volumetrik, ya. Jadi untuk reaktor kontinu itu selalu ada aliran masuk, ada aliran keluar. Maka di sini kita juga menggunakan laju alir volumetrik, di mana di sini dilambangkan dengan V kecil. Ya, jadi V0 ini menyatakan laju alir volumetrik total. Jadi kalau misalkan ada dua senyawa di aliran umpan A dan B, maka kalau V0 itu artinya total dari laju alir volumetrik A dan B. Jadi pada saat awal. Kemudian di sini ada V, di sini adalah laju alir volumetrik total yang keluar dari reaktor. Oke, Anda juga bisa menggunakan F di sini, ya. F ini menyatakan final atau menyatakan kondisi akhir, atau bisa juga hanya menggunakan A, ya. Atau tidak menggunakan F di sini. Kemudian ada CA0, ini adalah konsentrasi awal A pada aliran umpan, kemudian CA adalah konsentrasi senyawa di aliran keluar dari reaktor, ya. Jadi kalau kita menggunakan laju alir molar atau FA, maka di sini kita bisa tuliskan FA sama dengan FA0 kali 1 minus XA. Jadi ini sama seperti yang kalau kita menggunakan CA. Jadi kalau kita menggunakan CA, maka CA sama dengan CA0 kali 1 minus XA. Ini kita menggunakan F, ya. Jadi FA sama dengan FA0 kali 1 minus XA. Kemudian kita juga sudah membahas di materi sebelum UTS, ya, bahwa korelasi untuk setiap senyawa yang ada dalam campuran reaksi itu kira-kira seperti ini. Jadi dibagi dengan koefisien reaksinya. Jadi CA0 minus CA dibagi A sama dengan CB0 minus CB dibagi B dan seterusnya. Di mana CA0 minus CA itu sama dengan CA0 kali XA. Kemudian di materi sebelum UTS kita juga membahas untuk sistem dengan volume berubah, ya. Volume berubah, kemudian juga suhu dan tekanannya konstan, ya. Itu sudah kita bahas sebelum UTS, di mana di sana kita menemukan korelasi antara volume campuran reaksi pada saat akhir itu akan sama dengan volume campuran reaksi pada saat awal dikali 1 plus epsilon A kali XA, ya. Di mana epsilon A ini biasanya kita di sebelum UTS itu boleh menggunakan rumus persamaan 5 atau biasanya kita menggunakan delta dikali IA0, ya. Jadi untuk sistem dengan volume berubah, itu sebelum UTS kita dapatkan CA sama dengan CA0 kali 1 minus XA dibagi 1 plus epsilon A kali XA, ya.
Jadi beda dengan yang sistem volume konstan, di mana pada sistem volume berubah di sini ada menyebut 1 plus epsilon A kali XA. Nah, ini juga kasus lain kalau nanti Anda menemukan kasus misalkan suhunya berubah atau tekanannya berubah ya, tinggal nanti pada eh, persamaannya ada tinggal modifikasi sedikit ya. Jadi ini konsepnya menggunakan konsep gas ideal ya, P kali V sama dengan nRT ya, atau N atau P kali V sama dengan nRT atau N per V sama dengan P bagi RT gitu ya. Nah, tapi di mata kuliah TRK 1 ini kita tidak akan bertemu dengan kasus yang 3 ini ya. Karena kita selalu nanti mengasumsikan bahwa tekanan dan volumenya itu tekanan dan suhunya konstan ya. Jadi isobarik dan isotermal. Nah, ini contoh example 4.1 ya. Jadi misalkan kita memiliki campuran umpan, ada umpan A, B, dan ada inert ya. A-nya konsentrasinya adalah 100, B konsentrasinya 200, inert konsentrasinya 100. Ini kita reaksikan dalam reaktor continue, steady flow ya. Kemudian diketahui persamaan reaksinya adalah A ditambah 3B menjadi 6R. Jika diketahui konsentrasi A pada aliran keluarnya adalah 40, berapakah nilai konsentrasi B, berapakah konversi A, berapakah konversi dari B. Nah, tentunya seperti yang sudah kita pelajari di perkuliahan sebelum UTS, ini kita cek dulu apakah ini reaktor atau sistem reaksi dengan volume konstan atau volume berubah ya. Jadi kalau kita lihat di sini reaksinya dalam fase gas ya. Berarti ada dua kemungkinan, dia volume konstan atau volume berubah ya. Nah, untuk ngecek apakah dia volume konstan atau volume berubah, kita lihat persamaan reaksinya. Di sini ada 4 mol di bagian umpan atau di bagian reaktan, kemudian ada 6 mol di bagian produk ya. Sehingga di sini tentunya nilai epsilon A-nya, nilai epsilonnya tidak sama dengan 0. Atau bisa kita simpulkan ini adalah reaksi fase gas dengan sistem volume berubah. Ya, jadi kalau kita gambarkan eh, dalam skema kurang lebih seperti ini ya. Jadi masuknya adalah A-nya 100, B-nya 200, inertnya ada 100 ya. Berarti secara total di aliran umpan itu ada sekitar 400 totalnya ya. Jadi kalau kita ingin menghitung nilai epsilon, epsilon A misalkan ya, maka epsilon A itu sama dengan fraksi mol A dikali dengan dengan delta ya, dengan deltanya. Dibagi dengan delta gitu ya, dikali dengan delta ya. Nah, idealnya sebenarnya kalau ada soal seperti ini, maka kita tentukan limiting reaktannya ya. Tapi mungkin di sini yang menjadi pertanyaan adalah berapakah CB ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai epsilon A-nya itu sama dengan ini dia menggunakan konsep yang dipakai di Levenspiel seperti ini. Tapi kalau kita pakai konsep yang kita pakai sebelum UTS juga nanti akan menghasilkan yang sama. Jadi misalkan di sini kita lihat YA0-nya sama dengan 100 dibagi 400, totalnya 400, berarti seperempat ya. Kemudian di sini selisihnya adalah 1 plus 3 ya. Jadi 6 dikurangi 4 ya, dibagi dengan 1 jadi 2 ya. Jadi seperempat kali 2 itu akan menghasilkan epsilon A-nya adalah setengah. Ya, jadi sama ya.
Kemudian kalau kita ingin menghitung epsilon B juga saya kira sama ya. Jadi epsilon B itu sama dengan fraksi mol B pada saat awal atau YB0, itu 200 dibagi 400, berarti sama dengan setengah. Ya. Kemudian dikalikan 6 kurangi 4 dibagi dibagi 3 ya. Ini mohon maaf saya nggak pakai papan tulis seperti biasa karena kebetulan hari ini sedang terpakai ininya. Jadi terpaksa cuma pakai omongan seperti ini, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti ya. Jadi kalau kita ingin menghitung epsilon B ya, jadi kita hitung di sini YB0-nya sama dengan 200 dibagi 400, berarti sama dengan setengah ya. Kemudian deltanya untuk yang B itu sama dengan 6 dikurangi 4 ya, berarti 2/3 ya. Betul nggak? Ya, 2/3, berarti 2/3 kali setengah, berarti kan hasilnya nanti akan menghasilkan angka sepertiga ya. Nah, untuk menghitung XA ya otomatis nanti kita menggunakan persamaannya adalah ini ya. Karena dia volume berubah, maka XA-nya ini CA0 minus CA dibagi CA0 plus epsilon A kali CA. Ini ya. CA0-nya 100, CA-nya 40, CA0-nya 100, kemudian epsilon A-nya adalah setengah, CA-nya 40, ketemu setengah. Ya. XB juga sama, semuanya 0,75, yang CB itu nanti kita pakai persamaan CB0 kali 1 minus XB, sudah kita hitung di sini angkanya 0,75, kemudian dibagi 1 plus epsilon B kali XB, ketemu 40 di sini. Ini saya kira sudah kita pelajari di materi sebelum UTS, jadi saya harap tidak ada masalah untuk yang sampel di bab 4 ya. Mungkin untuk memperbanyak latihan Anda bisa coba soal-soal di 41 sampai 44 ya. Silakan dicoba sendiri. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi yang sudah kita bahas di bab 4 itu adalah kita membahas tentang apa saja yang dibutuhkan untuk merancang satu reaktor sebagai pengantar ya. Kemudian kita mereview kembali apa yang sudah kita pelajari tentang konsep reaktor atau reaksi yang sistemnya adalah volume konstan dan volume berubah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke bab 5. Nah, kalau Anda perhatikan di bab 5 ini judulnya adalah Ideal Reactors for a Single Reaction. Jadi di sini jelas batasannya adalah reaktornya reaktor ideal, kemudian reaksinya hanya satu, ya, reaksi tunggal. Jadi reaktor ideal untuk reaksi tunggal. Nah, untuk yang reaksi multiple, ya, seperti reaksi seri, reaksi paralel, atau seri paralel, itu akan Anda bahas lebih jauh di mata kuliah TRK 2. Tapi di sini kita membatasi pembahasan kita hanya pada satu reaksi, ya. Kemudian juga yang kita bahas di sini adalah reaktor ideal, ya. Jadi reaktor ideal di sini yang pertama yang dimaksudkan dengan reaktor ideal, kita mengasumsikan reaksinya adalah reaksi yang homogen. Untuk yang reaksi heterogen nanti dipelajari di mata kuliah TRK 2. Nah, saya akan langsung ke gambar ya. Gambar 51. Di sini ada 3 gambar. Yang A itu adalah reaktor batch,
Kemudian yang B itu adalah reaktor alir pipa, atau di sini disebut sebagai plug flow reaktor. Kemudian yang ketiga itu adalah reaktor mixed flow atau reaktor continuous atau reaktor tangki ideal berpengaduk, ya, atau disebut juga dengan mixed flow reaktor atau disingkat dengan MFR, atau juga sering disebut sebagai continuous stir tank reactor atau singkat sebagai CSTR. Nah, reaktor A atau reaktor batch ini sistemnya adalah unsteady karena selama reaksi berlangsung itu komposisinya berubah terhadap waktu. Nah, sementara untuk yang B dan C, untuk yang PFR dan CSTR, ini adalah reaktor yang continue, sehingga di sini kita selalu mengasumsikan ini kedua reaktor adalah reaktor yang steady state. Nah, kalau Anda perhatikan untuk yang reaktor continue, antara yang PFR dengan CSTR ini ada perbedaan yang signifikan, ya. Jadi kalau yang PFR, yang B ya, jadi bentuknya itu seperti pipa, kemudian di dalam pipa itu tidak ada sistem pengadukan, ya. Jadi reaksinya itu berlangsung karena apa namanya, kondisi operasinya ditetapkan, yaitu suhu dan tekanannya ditetapkan sesuai dengan kondisi operasi yang memungkinkan untuk terjadinya reaksi. Kemudian juga reaksinya itu terbantu oleh karena adanya pengadukan yang disebabkan oleh interaksi antara senyawa-senyawa selama dia bergerak dari bagian umpan ke bagian keluarannya, ya. Jadi mungkin ada apa namanya, proses pencampurannya itu karena interaksi antara campuran reaksi, juga karena adanya mungkin juga tumbukan-tumbukan dengan dinding-dinding dari pipa dengan reaktor, ya, selama dia bergerak dari masuk sampai keluar, ya. Jadi bisa dipastikan di sini kalau kita perhatikan ada kemungkinan komposisi di masing-masing titik itu akan mengalami sedikit perbedaan, ya. Jadi ada beda sedikit, ya. Sehingga untuk yang reaktor PFR ini nanti dalam merancang reaktornya itu nanti kita lihat di persamaan desainnya itu akan menggunakan apa namanya, menggunakan integral, ya. Jadi kita mengintegrasikan dari awal masuknya sampai ke bagian akhir. Itu yang PFR. Nah, untuk yang CSTR, di sini kita bisa lihat bahwa ketika umpan itu masuk ke dalam reaktor, kemudian dia langsung nanti akan mengalami proses mixing di sini, ya, proses mixing. Kemudian dia setelah reaksinya berlangsung, kemudian akan keluar sebagai produk, ya. Nah, karena dia reaktor ideal, di sini kita membahas yang reaktor ideal, kita selalu mengasumsikan bahwa kondisi yang ada di dalam campuran reaksi ini kondisinya adalah kondisi yang ideal, dalam arti bahwa proses pencampurannya itu seragam. Jadi artinya konsentrasi, misalkan reaksinya A plus B menjadi C misalkan, ya. Jadi senyawa A dan senyawa B itu komposisi di bagian atas ini, atas sebelah kiri, dengan di bagian bawah sebelah kanan di sini, itu kita mengasumsikan komposisinya sama. Jadi kita mengambil kondisi yang ideal, jadi artinya komposisi dalam reaktor itu sama. Nah, yang membedakan dengan PFR adalah karena dia ada pengadukan, artinya selama begitu umpannya ini masuk ke dalam reaktor, maka akan diaduk gitu, ya, sehingga komposisinya itu langsung nanti mencapai komposisi yang akhir di sini.
Jadi misalkan A plus B menjadi C, ini biasanya reaksinya berlangsung dengan cepat ya, karena ada pengadukan. Maka di sini A dan B-nya masuk, dia bereaksi membentuk C, jadi begitu masuk dia nanti langsung bereaksi, nanti keluarnya ini akan harapannya adalah akan menghasilkan produk C. Ini ya, jadi CSTR, continuous atau konstan di sini ya. Atau di sini biasanya kita menggunakan continuous stir tank reactor atau biasa juga dikatakan sebagai mixed flow reactor atau MFR. Jadi CSTR dengan MFR itu dimaksudkan untuk menyebut jenis reaktor yang sama. Jadi reaktornya bentuknya tangki. Jadi intinya ketika kita merancang atau melakukan desain reaktor, yang kita lakukan adalah kita menghitung volume, ya, volume campuran reaksi yang ada dalam reaktor. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, misalkan untuk yang reaktor batch, ya, ini ya, yang kita hitung itu dalam perhitungan nanti adalah volumenya dari campuran reaksi. Jadi bukan total di sini ya. Kan ini kalau kita lihat di sini ada sedikit sedikit ruangan di atas. Kalau ini misalkan cairan, berarti ada ruangan di atas cairan. Nah, yang kita hitung itu adalah yang volume total cairannya. Jadi V yang nanti kita hitung adalah volume total cairan. Sehingga nanti kalau Anda merancang reaktor di tugas akhir, maka nanti setelah Anda hitung dengan konsep yang ada di mata kuliah TRK 1, maka nanti tolong jangan lupa tambahkan ini ada sekitar, jadi ini kita asumsikan biasanya sekitar 80%, sementara yang kosong di atasnya ini kita asumsikan ini adalah sekitar 20% dari volume total yang nanti kita pergunakan untuk mendesain diameter maupun ketinggian dari reaktor yang kita rancang di tugas akhir. Kenapa 20%? Ya karena ini untuk alasan safety ya. Kalau misalkan ini kita set reaksinya berlangsung pada suhu yang cukup tinggi misalkan ya, ada kemungkinan nanti tiba-tiba suhunya itu melebihi dari yang kita desain, sehingga menyebabkan komponen dalam reaktor itu menguap gitu ya, berubah dari fase cair menjadi fase gas, dan itu bisa membahayakan. Karena apa? Karena kalau dia berubah jadi fase gas, maka volumenya akan menjadi jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan ketika dia masih berada pada fase cair, sehingga nanti ada kemungkinan kalau dia berubah jadi fase gas, tekanan dalam reaktor akan meningkat, sehingga ini kalau tidak kita beri space di sini, itu nanti bisa cukup membahayakan. Jadi kita perlu asumsikan bahwa volume yang kita hitung di mata kuliah ini itu adalah volume campuran reaksi, di mana itu menempati sekitar 80% dari total volume reaktor yang kita desain. Nah, sekarang kita coba akan melihat, jadi karena masih minggu pertama mungkin kita agak slow aja dulu ya. Jadi pada pada bab 5 ini kita akan mencoba untuk mulai menuliskan persamaan raca massa untuk mendapatkan persamaan desain dari suatu reaktor. Jadi persamaan desain itu nanti kita pergunakan untuk merancang reaktor yang akan kita pakai. Nah, yang pertama akan kita lihat adalah untuk yang reaktor batch ideal, ya, reaktor batch ideal. Nah, misalkan ini kita mengasumsikan misalkan reaksinya adalah A menjadi B, ya. Jadi A-nya sebagai reaktan, B-nya sebagai produk. Nah, untuk merancang atau untuk mendapatkan persamaan desain dari reaktor batch ideal,
Maka di sini kita wajib untuk menuliskan persamaan neraca massa dari komponen A di dalam reaktor. Jadi di sini in min out minus akumulasi minus konsumsi plus akumulasi sama dengan kok jadi kacau. In min out minus konsumsi plus generasi sama dengan akumulasi, gitu ya. Nah, karena kita meninjaunya adalah reaktan A, maka di sini persamaannya menjadi in min out min konsumsi sama dengan akumulasi. Kemudian juga untuk penyederhanaan, karena ini reaktor batch, berarti in dan out-nya 0. Selama reaksi berlangsung tidak ada umpan yang masuk maupun tidak ada umpan yang keluar. Jadi di sini inputnya 0, outputnya juga 0. Ya, jadi tinggal konsumsi dan akumulasi. Kenapa ada suku akumulasi? Ya karena untuk reaktor batch kita ketahui dia adalah reaktor yang unsteady. Jadi ada suku akumulasinya, ya. Pak Bae DC Sean. Halo. Tes. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Maaf, tadi listrik di rumah saya mati. Jadi
terlempar keluar tadi. Oke, tadi kita sampai pada neraca massa untuk reaktor batch ya. Jadi saya ulangi sedikit di sini bahwa untuk yang reaktor batch, jadi kalau kita tinjau senyawa A sebagai reaktan, maka di sini kita bisa tuliskan bahwa konsumsi sama dengan minus akumulasi ya. Jadi atau minus konsumsi sama dengan akumulasi. Atau dalam kalimat yang lengkap itu adalah laju pengurangan reaktan A dalam reaktor itu akan sama dengan minus laju akumulasi dari reaktan A dalam reaktor. Nah, untuk laju pengurangan A dalam reaktor karena adanya reaksi, ini kita nyatakan dalam minus RA kali V. Ini ya. Jadi min RA ini adalah laju reaksinya, laju reaksi pengurangan senyawa A, jadi mol A yang bereaksi dibagi dengan waktu, dibagi dengan volume, ini dikalikan dengan volume dari campuran reaksi. Jadi volume ini nanti yang akan kita hitung. Ya. Tapi untuk kasus reaktor batch, itu biasanya yang kita tentukan adalah, atau yang kita desain biasanya adalah waktu reaksi. Nah, sementara untuk suku akumulasi yang ada dalam persamaan neraca massa, ini bisa kita tuliskan menjadi DNA per dt. Jadi sesuai dengan konsep yang ada di neraca massa, akumulasi itu menyatakan perubahan variabel proses terhadap waktu. Ya, jadi ini yang membedakan sistem yang steady state dengan yang unsteady state. Jadi pada sistem yang unsteady state, ini kita akan menemukan ada suku akumulasi, yaitu menyatakan perubahan variabel proses terhadap waktu. Dalam hal ini adalah kita menyatakan dalam perubahan jumlah mol A terhadap waktu, di mana ini bisa kita nyatakan sebagai NA0 dikali 1 min XA. Jadi NA sama dengan NA0 kali 1 min XA, sehingga ini kalau kita uraikan lagi, ya kita turunkan, ini akan menghasilkan minus NA0 kali dXA per dt. Nah, kemudian ini kita susun ulang, ya. Kita susun ulang, kemudian di sini kita lakukan penyusunan ulang dan integrasi. Jadi karena ini bentuknya seperti yang kita temukan pada materi sebelum UTS, maka ini kita integrasi, dXA-nya kita integrasi dari 0 sampai XA, dt-nya kita integrasi dari 0 sampai T, akan menghasilkan T sama dengan NA0 integral dXA per min RA kali V. Di mana ini kalau misalkan sistemnya adalah volume konstan, maka V-nya ini bisa kita keluarkan dari integrasi, sehingga akan menghasilkan NA0 dibagi dengan V, di mana NA0 bagi V itu kita tahu sama dengan CA0. Ini ya. Jadi ini adalah persamaan desain yang kita pergunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan oleh campuran reaksi berada di dalam reaktor batch. Dan ini khusus untuk sistem dengan volume konstan. Jadi kalau Anda perhatikan persamaan ini, persamaan 4 ya. Kalau kita perhatikan persamaan 4, pada persamaan 4 ini ada suku min RA. Ya, min RA. Jadi min RA ini adalah laju reaksi ya, kinetika reaksinya. Jadi kalau Anda ingin menghitung waktunya, berarti ini kita harus uraikan min RA sesuai dengan kinetika reaksinya. Misalkan kalau dia reaksinya itu orde 1, misalkan berarti min RA ini akan kita substitusi dengan K kali
CA pangkat 1. Jadi persamaan 4 ini Anda bisa digunakan dalam menggunakan DXA atau menggunakan DCA. Jadi kalau kita menggunakan DCA berarti batas integralnya dari CA0 sampai CA, tapi kalau menggunakan DXA berarti dari 0 sampai SA batas integralnya. Nah, kalau dia misalkan epsilon A-nya tidak sama dengan 0, ya, kalau dia bukan termasuk ke dalam kategori yang bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan 4, atau reaksinya adalah reaksi dengan volume berubah, ya, maka di sini persamaan 4 ini harus kita modifikasi, di mana kita ulangi dari sini ya, karena kita tahu bahwa kalau dia volume berubah, maka V ini sama dengan V0 kali 1 plus epsilon A kali XA. Ya, jadi di sini V-nya kita ubah jadi V0 kali 1 plus epsilon A kali XA. Nah, ini nanti V0-nya karena dia konstanta, ini bisa kita keluarkan. Jadi NA0 dibagi dengan V0 akan menghasilkan CA0 integral DXA per min RA kali 1 plus epsilon A kali XA. Nah, persamaan 2 sampai persamaan 5 ini semuanya sudah kita exercise atau kita bahas di bab 3 sebelumnya, sebelum UTS. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita lihat persamaan 4, ya. Bentar, saya Nah, jadi kalau kita lihat persamaan 4 ini, ya, jadi sama seperti ketika kita melakukan interpretasi data reaktor batch, ya. Jadi intinya di sini kita punya data percobaan, kemudian dari data percobaan itu nanti kita diminta untuk melakukan melakukan analisis, ya. Jadi kalau kita lihat di persamaan 4 ini, di mana untuk menghitung waktu reaksi yang dibutuhkan, itu kita bisa melakukan plot antara XA dan min RA, ya, atau CA dan min RA, atau super min RA, ya. Atau kalau kita plot, itu akan menghasilkan kurvanya kira-kira seperti ini. Ini yang case yang secara general itu maksudnya bisa dipergunakan untuk volume konstan maupun volume berubah, ya. Jadi menggunakan persamaan 3. Atau kalau dia sistemnya adalah sistem dengan volume konstan, ya, itu kita bisa plot super min RA versus XA atau super min RA versus CA. Ya, kalau Anda perhatikan di sini ada perbedaan, ya. Kalau diplot terhadap XA itu akan menghasilkan angka dari 0 sampai SA, sementara dari kurva super min RA versus CA ini kita mulai dari CA0 sampai ke CA, ya. Jadi bentuk kurvanya berbeda, tapi prinsipnya di sini yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita ingin menghitung waktu reaksi yang dibutuhkan dalam reaktor batch, maka di sini kalau dia bentuk integral, artinya waktu reaksinya itu bisa dihitung dengan menghitung luasan area di bawah kurva. Nah, kalau dia sistemnya itu sistem densitas konstan, maka yang kita hitung adalah area di bawah kurva atau luas area di bawah kurva. Untuk kurva yang XA berarti dari 0 sampai XA. Kemudian kalau yang kurva yang super min RA versus CA itu berarti dari CA0 sampai CA. Kita hitung luas area di bawah kurva. Nah, untuk menghitung luas area di bawah kurva, ini diajarkan di mata kuliah komputasi numerik terapan. Anda bisa menggunakan metode
metode Simpson, ya, baik itu Simpson sepertiga atau Simpson 3/8, ya, dan sebagainya. Itu juga bisa menggunakan metode trapesium, ya. Jadi intinya di sini yang ingin saya tekankan adalah kita tadi sudah menurunkan persamaan desain untuk reaktor batch. Kemudian dari persamaan desain yang sudah kita turunkan, itu kemudian kita terjemahkan ke dalam kurva, ke dalam grafik, sehingga nanti kita dari grafik tersebut, untuk menentukan waktu reaksinya, itu yang kita lakukan untuk reaktor batch adalah dengan menghitung luas area di bawah kurva. Nah, itu yang untuk reaktor batch, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke reaktor continue. Nah, untuk reaktor continue ini kita ada dua istilah yang nanti akan banyak kita pakai, ya. Jadi ada dua istilah yang nanti juga ketika Anda mengerjakan tugas akhir ini juga akan sangat membantu Anda dalam merancang reaktor yang akan Anda desain. Jadi ada istilah space time dan space velocity. Space time dan space velocity. Jadi pada reaktor batch itu ada waktu reaksi, ini ya, yang tadi sudah kita hitung sudah kita turunkan di persamaan 4, ini adalah waktu reaksi. Nah, untuk reaktor continue kita menyebutnya sebagai space time dan space velocity. Jadi space time itu dilambangkan dengan tau, ya, ini space time. Kemudian space velocity itu dilambangkan dengan S kecil. Di mana tau itu sama dengan 1 per space velocity, kemudian space velocity itu sama dengan 1 per space time. Jadi saling berkebalikan. Jadi kalau di reaktor batch itu parameternya adalah waktu tinggal, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh campuran reaksi untuk bereaksi di dalam reaktor. Maka untuk reaktor continue kita menggunakan istilah space time atau tau. Jadi space time ini didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu volume reaktor, ya, berdasarkan pada kondisi pada aliran umpan. Ya, jadi space time ini didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memproses satu volume reaktor berdasarkan pada kondisi aliran umpan. Ya, jadi hanya pada kondisi aliran umpan. Kemudian space velocity adalah, jadi kebalikannya dari space time, itu menyatakan berapa jumlah volume reaktor yang bisa diolah atau yang bisa direaksikan di dalam reaktor berdasarkan pada kondisi aliran umpan. Ya, jadi ini saling berkebalikan. Berikan contoh di sini ya. Jadi kalau space velocity-nya dikatakan 5 per jam, atau 5 hour pangkat minus 1, itu artinya setiap jam, ya, setiap jam terdapat sekitar 5, jadi misalkan volume reaktornya itu misalkan 5 liter, ya, berarti setiap jam itu berarti 5 kali 5, gitu ya. Jadi 25 liter umpan yang bisa diumpankan ke dalam reaktor dan bisa direaksikan di dalam reaktor. Itu yang dimaksud dengan space velocity. Kalau space time-nya misalkan dikatakan 2 menit, itu artinya setiap 2 menit, ya, setiap 2 menit, misalkan volume reaktornya adalah 5 liter, artinya setiap 2 menit reaktornya ini bisa mengolah sebanyak 5 liter. Ya.
Jadi setiap 2 menit dia bisa mengolah sebanyak 5 liter. Jadi secara tidak langsung dengan mengetahui space time atau space velocity, kita bisa menghitung volume reaktor. Ya, jadi secara tidak langsung kita bisa menentukan volume reaktor. Nah, ini persamaan yang kita pergunakan untuk menghitung space time dan space velocity. Jadi space time itu satuannya adalah waktu, sementara space velocity satuannya adalah waktu pangkat minus 1, ya, atau 1 per waktu. Nah, space time itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus atau dengan membagi volume reaktor dibagi dengan laju alir volumetrik yang masuk ke dalam reaktor, atau V dibagi dengan V0. Jadi V dibagi dengan V0 itu akan menghasilkan space time. Atau bisa juga dimodifikasi begini. V0 ini itu adalah laju alir volumetrik total umpan. Jadi laju alir volumetrik total dari umpan yang masuk ke dalam reaktor. Di mana satuannya adalah satuan volume per satuan waktu. Nah, V0 ini itu akan sama dengan laju alir molar, ya, dibagi dengan konsentrasi pada saat awal. Jadi misalkan yang masuk ke dalam reaktor itu adalah senyawa A, ya, berarti V0 ini sama dengan FA0, ini ya, dibagi dengan CA0. Dimana ini kalau kita bagi ya, itu akan menghasilkan satuannya nanti satuan waktu. Kok satuan waktu? Satuan volume per satuan waktu, sorry. Jadi ada dua rumus di sini. Space time atau tau itu sama dengan V per V0. Kemudian laju alir volumetrik itu sama dengan laju alir mol dibagi dengan konsentrasi. Jadi kalau Anda misalkan sudah mengetahui volume reaktornya, kemudian mengetahui laju alir volumetrik awal yang masuk ke dalam reaktor, maka kita bisa menghitung space time. Jadi itu yang terkait dengan konsep space time dan space velocity. Nah, sekarang kita coba masuk ke pembahasan bagaimana menurunkan persamaan desain untuk reaktor kontinu. Ya, yang pertama kita bahas adalah yang CSTR, jadi reaktor tangki ideal kontinu, bentuknya seperti tangki, ya. Ini gambarnya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa parameter yang kita pergunakan. Di sini ada misalkan yang masuk ke dalam reaktor itu adalah senyawa A, kemudian bereaksi menghasilkan produk di sini. Jadi kalau Anda perhatikan itu di awal itu konversinya masih 0, ya. Kalau belum ada reaksi berarti konversinya masih 0. Kemudian di sini kita bisa menyatakan dalam konsentrasi awal A atau CA0, bisa kita nyatakan dalam laju alir molar A pada saat awal atau FA0. Kemudian di sini ada laju alir volumetrik total atau V0. Kemudian yang perlu Anda perhatikan di sini adalah karena ini kita mengasumsikan kondisinya ideal, maka kondisi di dalam reaktor itu akan sama dengan kondisi yang keluar dari reaktor. Jadi begitu umpan ini masuk ke dalam reaktor, dia langsung bereaksi membentuk produk.
Oke. Nah, ini kalau kita ingat kembali bahwa untuk mendapatkan persamaan desain dari suatu reaktor, kita harus menurunkan persamaan raca massa, ya. Jadi in min out minus konsumsi plus generasi sama dengan akumulasi. Nah, berbeda dengan reaktor batch, untuk yang reaktor continue, artinya input dan output-nya tidak sama dengan nol, jadi ada input dan ada output. Kemudian kalau kita meninjaunya misalkan terhadap reaktan, berarti generasinya sama dengan nol, jadi konsumsinya tetap ada. Kemudian karena ini continue berarti dia steady state, artinya akumulasinya sama dengan nol. Sehingga persamaannya menjadi in min out minus konsumsi sama dengan nol. Nah, karena dia reaktor continue, maka di sini sebaiknya kita menggunakan laju alir molar atau F. Jadi pada saat awal itu FA0, ya. Karena di sini konversinya masih kita asumsikan sama dengan nol, belum terjadi reaksi. Kemudian yang outputnya itu sama dengan FA, sesuai dengan gambar yang di sini ya. Inputnya FA0, outnya adalah FA, di mana FA itu sama dengan FA0 kali 1 minus XA. Ini. Jadi nanti kita masukkan ini inputnya adalah FA0, kemudian outputnya adalah FA, kemudian yang terkonsumsi sama seperti yang reaktor batch tadi, itu kita nyatakan adalah min RA kali V. Ya, min RA kali V. Nah, sehingga persamaannya akan menjadi seperti ini. Ini kalau kita masukkan ini FA0, ini berarti input minus output, berarti FA0 minus FA0 kali 1 minus XA, ya, atau sama dengan FA0 kali XA, ini sama dengan akumulasi, ya sama dengan yang terkonsumsi, itu adalah min RA kali V, jadi ini akan menghasilkan FA0 kali XA sama dengan min RA kali V. Nah, tujuan kita adalah menghitung volume. Ya, jadi nanti kita ubah persamaan ini, kita atur kembali, sehingga akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Persamaan 11. Jadi V per FA0, ya. Jadi ini V dibagi FA0 sama dengan XA dibagi min RA. Jadi V per FA0 sama dengan XA per min RA. Dimana ini kalau kita buat dalam kurva, ya, bentuknya itu kan V per FA0 kali ini ya, V per FA0 sama dengan XA per min RA. Jadi yang kita plot itu adalah konversi versus 1 per min RA. Jadi konversi, ini, sumbu Y-nya adalah 1 per min RA, bentuknya seperti ini. Nah, di mana ini berbeda dengan yang batch tadi. Kalau kita perhatikan persamaannya, V per FA0 sama dengan XA per min RA. Jadi seolah-olah sama dengan XA kali 1 per min RA. Sehingga itu sama dengan P-nya itu adalah sama dengan luasan persegi panjang, di mana batas sumbu X-nya dari 0 sampai XA. Jadi ini adalah volume reaktor yang akan kita desain, atau V per FA0-nya. Kira-kira bisa dipahami? Jadi untuk yang reaktor CSTR itu kalau kita terjemahkan ke dalam kurva itu akan menghasilkan bentuk yang lebih mudah untuk dihitung dibandingkan dengan yang reaktor batch. Ya.
Jadi kita tinggal menghitung, kita hitung ini panjangnya berapa, kemudian ini kita potongkan ke kurva di sini ya. Kemudian kita hitung di sini ini panjangnya berapa, jadi ini seperti panjang kali lebar, sehingga kita dapatkan angka V per FA0. Jadi persamaan 11 ini adalah persamaan desain dari reaktor CSTR. Nah, sementara untuk persamaan 11 ini kalau mau kita nyatakan dalam space-time juga bisa ya. Jadi seperti tadi, space-time itu sama dengan V dibagi dengan V0, ya. Space-time sama dengan V dibagi dengan V0, sini. Ini kalau kita ubah, tadi awalnya adalah V per FA0 sama dengan XA per min RA, kemudian kita ubah menjadi space-time, berarti V per V0, ya, berarti di sini V0-nya ini kita uraikan lagi menjadi FA0 dibagi dengan CA0, ya, berarti di sini persamaannya akan menjadi space time sama dengan CA0 kali XA dibagi dengan min RA. Nah, persamaan 11 ini berlaku untuk tidak peduli apakah dia epsilon A-nya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, atau bisa dikatakan ini berlaku untuk semua kondisi, baik itu volume konstan maupun volume berubah. Nah, kalau mau kita nyatakan dalam volume konstan bisa juga ya, itu akan menghasilkan persamaan 13. Ini adalah persamaan desain CSTR untuk yang volume konstan ya. Jadi kalau dia volume konstan, maka di sini yang awalnya adalah V per FA0 sama XA dibagi min RA, ini kita uraikan XA-nya menjadi CA0 minus CA per CA0 ya. Sehingga di sini akan menghasilkan space time, karena CA0 ini pindahkan ke bagian ini ya, bagian kiri. Jadi ini akan menghasilkan tau sama dengan V dibagi dengan V, karena volume konstan kan berarti kondisi awal sama dengan kondisi akhir, itu sama dengan CA0 minus CA dibagi dengan min RA. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk plot, itu akan menghasilkan kurvanya berdasarkan pada CA di sini. Nah, kalau berdasarkan pada CA, Anda perhatikan di sini, ini batasnya adalah dari CA0 sampai CA. Tapi tetap sama seperti yang persamaan 11. Untuk yang reaktor CSTR, ini kita menghitung luas area persegi panjang, jadi kita hitung panjang kali lebar gitu ya. Nanti tinggal kita kalikan, dia akan menghasilkan space time. Jadi yang CSTR jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang reaktor batch. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat example 5.1. Ini adalah contoh soal untuk reaktor CSTR ya. Jadi di sini ceritanya ada 1 liter per menit ya, campuran cairan yang terdiri dari A dan B. Jadi ini adalah laju alir volumetriknya ya, V0, di mana diketahui CA0-nya adalah 0,1, CB0-nya adalah 0,01 mol per liter. Masuk ke dalam reaktor CSTR yang volumenya adalah 1 liter. Kemudian, jadi ini sekali lagi ini volume ini adalah volume campuran reaksinya ya, 1 liter ini. Kemudian A dan B bereaksi, ya, di mana persamaan laju reaksinya tidak diketahui.
Kemudian diketahui di sini konsentrasi akhir dari A, B, dan C-nya itu adalah masing-masing 0,02, 0,03, dan 0,04 mol per liter. Jadi diketahui Ca, Cb, dan Cc. Tentukan laju reaksi A, B, dan C. Ya, tentukan laju reaksi A, B, dan C. Nah, berarti untuk menjawab ini, kita harus tuliskan persamaan desain dari CSTR. Nah, karena ini adalah reaksi fase cair, maka bisa kita katakan ini adalah sistem dengan volume konstan. Jadi kalau sistemnya volume konstan, atau nilai epsilonnya sama dengan 0, kita bisa langsung menggunakan persamaan 13. Ini ya. Jadi tau atau space time sama dengan CA0 minus CA dibagi min RA. Ini tau sama dengan CA0 minus CA dibagi dengan min RA. Jadi yang ditanyakan itu adalah berapakah min RA, berapakah min RB, berapakah min RC. Jadi berapakah min RA itu kan menyatakan laju pengurangan senyawa A, min RB menyatakan laju pengurangan senyawa B, sementara yang min RC menyatakan laju pengurangan senyawa C. Jadi tinggal dihitung dengan menggunakan persamaan desain CSTR, ya. CA0-nya sudah diketahui, CA-nya sudah diketahui, kemudian space time-nya ini adalah sama dengan volume dibagi dengan laju alir volumetrik, ya. Tentu saja ini karena fase cair ya, kita bisa menggunakan persamaan ini, nanti kita hitung min RA, min RB, dan min RC. Nah, itu yang CSTR, ya. Jadi ingat persamaan desainnya adalah V dibagi FA0 sama dengan XA dibagi dengan min RA. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan lihat persamaan desain untuk yang plug flow ya, atau PFR. Nah, untuk yang PFR ini bentuk reaktornya adalah seperti pipa, nah, seperti ini. Jadi masuknya adalah CA0, FA0, kemudian laju alir volumetrik awalnya adalah V0, ya. Sementara di sini kalau diasumsikan tidak terjadi reaksi di awal, berarti XA0-nya sama dengan 0. Kemudian yang keluar di bagian akhir itu adalah CAF, kemudian FAF, kemudian konversi akhir, kemudian laju alir volumetrik akhir. Nah, kalau kita perhatikan, ini kalau yang PFR, ini agak beda dengan yang CSTR. Kalau yang CSTR tadi, begitu umpan masuk ke dalam reaktor, dia langsung bereaksi, sehingga kita bisa mengasumsikan kondisi dalam reaktor sama dengan kondisi di luar reaktor, kondisi yang ada di aliran produknya. Nah, kemudian kalau dia reaktor PFR, kita lihat di sini, bentuknya seperti pipa, maka di sini karena tidak ada proses pengadukan yang kita tambahkan dari luar, maka kurang lebih itu kita bisa gambarkan akan terjadi perubahan konversi dari bagian awal ke bagian masuk ke bagian akhir, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi pada bagian masuk konversinya masih 0, kemudian begitu dia nyampur dengan bercampur dan bereaksi di sini, itu konversinya di sepanjang pipa itu akan semakin lama semakin meningkat seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini berarti konversi di bagian awal di sini dengan di sini berarti ini mengalami perbedaan ya. Nah, sehingga oleh karena itu kita di sini menggunakan konsep penurunan raca massa untuk suatu kontrol volume. Jadi kita ambil sini bagian kecil dari reaktornya, ya, sehingga nanti akan kita
Setelah kita ambil bagian kecilnya, kita buat neraca massanya, nanti kita integrasikan dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita ambil kontrol volumenya kecil seperti ini, ya, kemudian kita asumsikan yang masuknya adalah FA, kemudian yang keluar adalah FA plus DFA, ya. Ini kontrol volumenya adalah sebesar dV, jadi volumenya adalah dV, ya. Maka di sini kalau dia reaktor kontinu, persamaan neraca massanya adalah in min out, ya. Akumulasinya sama dengan 0, ya. Kalau kita tinjau terhadap reaktan berarti in min out minus konsumsi sama dengan 0, ya. Di mana ini kalau kita lihat dari kontrol volume, yang masuknya adalah FA, yang keluarnya adalah FA plus DFA, ya. Kemudian yang terkonsumsi adalah min RA kali dV, jadi sama seperti yang CSTR, tapi di sini kita mengambil kontrol volume sebesar dV. Ini kalau kita masukkan ke persamaan in min out minus konsumsi, jadi nanti akan menghasilkan FA sama dengan FA plus DFA sesuai dengan persamaan ini, plus min RA kali dV, jadi FA-nya akan hilang, sehingga akan menghasilkan DFA sama dengan RA min RA kali atau di sini akan menghasilkan ini kalau kita bawa ke sebelah kiri ya, maka akan menghasilkan minus DFA sama dengan min RA kali dV. Nah, DFA ini bisa kita uraikan di mana kita tahu bahwa FA itu yang keluar dari kontrol volume itu sama dengan FA0 kali 1 min XA. Atau ini kalau kita uraikan lagi, itu akan menghasilkan minus FA0 kali DXA. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan neraca massa kembali, ke persamaan ini akan menghasilkan FA0 DXA sama dengan min RA kali dV. Nah, ini kemudian kalau kita susun ulang persamaannya, ya, yang DXA kita kumpulkan dengan min RA, karena min RA itu adalah kinetika reaksi yang di dalamnya mengandung XA. Ini kalau kita integrasikan, ya, ini akan menghasilkan V dibagi FA0, karena ini batas integrasinya dari 0 sampai V, untuk yang dV, itu akan sama dengan integral DXA per min RA. Atau kalau ingin kita nyatakan dalam space time, seperti yang CSTR tadi ya, jadi tau itu sama dengan V per V0, di mana V0 itu sama dengan FA0 kali dibagi dengan CA0, ya. Maka space time ini sama dengan CA0 integral DXA per min RA. Ini berlaku untuk seluruh nilai epsilon. Ya, jadi kalau ada nilai epsilonnya atau volumenya, misalkan volume berubah, Anda bisa menggunakan persamaan 17. Atau kalau misalkan nilai epsilon A-nya sama dengan 0, ya. Ini ya, kalau case-nya adalah sistem yang densitasnya konstan, maka di sini XA-nya ini bisa kita uraikan menjadi CA0 minus CA dibagi dengan CA0 atau sama dengan 1 minus CA per CA0. Atau ini kita turunkan, kita diferensiasi DXA sama dengan minus DCA per CA0, sehingga nanti kita masukkan ke dalam persamaan desain ini, DXA-nya kita ganti dengan minus DCA per CA0, ini akan menghasilkan bentuk persamaan yang menghasilkan persamaan 19, ya. Jadi ini berlaku untuk epsilon A sama dengan 0.
Jadi tau sama dengan integral minus integral dCA per min R. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva ya, untuk case secara umum ya, baik itu yang volume konstan maupun volume berubah, itu nanti akan menghasilkan sesuai dengan persamaan 18 tadi, sumbu Y-nya adalah sepermin RA, sumbu X-nya adalah XA, maka volume dibagi dengan FA0 itu bisa kita hitung dari luas area di bawah kurva, di mana luas area di bawah kurva ini kita bisa hitung dengan menggunakan metode trapesium maupun dengan menggunakan metode Simpson. Ya. Sementara kalau dia densitasnya konstan, di sini kita bisa turunkan dari persamaan 19 ini ya. Ini sama 19 untuk yang densitas konstan, maka di sini kita lihat persamaannya ya. Jadi ini batasnya dari CA0 sampai CAF. Jadi ini kita plot sepermin RA terhadap CA ya. Jadi dari CA0 sampai CA kita potongkan ke kurva, kemudian kita hitung luas area di bawah kurva, maka kita akan mendapatkan nilai dari space time. Nah, itu kira-kira persamaan desain untuk ketiga jenis reaktor, batch, CSTR maupun PFR. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Di minggu pertama setelah UTS. Jadi nanti untuk setelah UTS itu bahannya itu ada dari bab 4 sampai bab 6 ya. Ini saya kira bab 5-nya sudah hampir selesai ya. Nanti mungkin minggu depan kita sudah bisa masuk ke bab 6. Jadi bab 5 itu intinya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menurunkan persamaan desain dari reaktor CSTR. Baik, saya berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada. Kalau tidak, saya akan akhiri sampai di sini. Baik, saya kira tidak ada pertanyaan. Kalau begitu saya stop sampai di sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang tadinya kurang lebih masih sama. Kemudian kita masih punya banyak waktu untuk latihan soal. Saya kira di minggu pertama mungkin saya akan jelaskan teori karena saya juga nggak punya itu papan tulisnya, jadi mungkin agak susah untuk kita latihan soal. Nanti mungkin di responsi dan minggu depan kita akan coba latihan soal untuk yang bab 5, kemudian kita masuk ke bab 6. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti recordnya akan saya posting linknya di ULS seperti biasa, supaya Anda bisa mengulang di rumah. Dan kalau ada pertanyaan di luar perkuliahan, silakan bisa posting di ULS atau bisa menghubungi saya langsung. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.